Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim al-fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Kita masih berada di bab yang ketiga dan kita masih berada di maqalah yang ke-42. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah itu duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah itu berkata, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas." Dicintakan kepadaku dari dunia kalian ada 3 hal. Yang pertama adalah minyak wangi, wangi-wangian, parfum. Yang kedua adalah wanita, dan dijadikan sholat sebagai penyejuk jiwanya Rasulullah. Setelah itu kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah, dan dicintakan kepadaku wa hubbiba ilayya minad dunya, dari dunia ada 3, salasun. An-nadharu ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Rasulullah, wa infaqu mali ala Rasulillah, menafkahkan hartaku untuk Rasulullah, wa antaku rabnati tahta Rasulillah, dan anak putriku dipersunting oleh Rasulullah." Setelah itu kemudian Sayyidina Umar berkata, "Shadaqta ya Aba Bakrin, engkau benar wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dicintakan kepadaku dari dunia salasun 3 hal. Al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, dan nahi munkar, wa thawbul khalaq, dan pakaian yang rusak." Kemudian setelah itu dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan, "Shadaqta ya Umar, engkau benar wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, dan dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal. Isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang lapar, wa kiswatul uryan, dan memakaikan pakaian bagi orang yang tidak punya pakaian, wa tilawatul Qur'an, dan membaca Al-Quran." Dan sekarang pembahasan kita adalah 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Utsman, "Shadaqta ya Utsman, engkau benar wahai Sayyidina Utsman." Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Wa hubbiba ilayya minad dunya thalas," dan dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal. Apa yang dicintai Sayyidina Ali dari dunia? 3 hal. Yang pertama adalah al-khidmatu lidh-dhaif, berkhidmah, melayani orang-orang yang lemah, was-shaumu fis-shaif, dan berpuasa di waktu musim panas yang sangat panas, wad-darbu bis-saif, dan berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Sayyidina Ali termasuk sahabat Rasulullah dan termasuk khalifah yang keempat, termasuk Khulafaur Rasyidin, juga termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga dari Rasulullah. Dan Sayyidina Ali ini termasuk awwalu man amana bir Rasul minas sibyan, orang yang pertama kali dari kalangan anak kecil yang pertama kali beriman kepada Nabi. Sayyidina Ali, anak-anak kecil itu yang pertama kali beriman ya Sayyidina Ali, pertama kali. Dan Sayyidina Ali mendapatkan julukan yang tidak sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain semisal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa artinya karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Apakah wajah-wajah yang lain tidak mulia? Semuanya mulia. Dan semua sahabat itu mulia, semuanya mulia. Dan kita tidak boleh mencela sahabat siapapun, tidak boleh.
Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini bukti bahwa semua sahabat itu adalah mulia. Nah, kenapa Sayyidina Ali itu mendapatkan julukan karramallahu wajhah? Yang pertama adalah karena Sayyidina Ali ini termasuk orang yang tidak pernah menyembah patung sama sekali. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar pernah nyembah patung, Sayyidina Umar pernah nyembah patung, Sayyidina Utsman pernah. Tapi Sayyidina Ali ini tidak pernah sama sekali. Sayyidina Ali tidak pernah nyembah patung sama sekali. Dan bahkan ada satu cerita yang cukup unik. Pada saat ibunya itu hamil, ibunya Sayyidina Ali, ibunya ini mau nyembah patung. Ibunya mau nyembah patung. Jadi ibunya itu juga pernah mau nyembah patung. Waktu Sayyidina Ali masih ada di dalam kandungannya, waktu ibunya mau nyembah patung, disenggol pakai sikunya, sehingga ibunya tidak jadi berbelok arah. Jadi sudah dari kecil itu sudah punya keistimewaan. Dan Sayyidina Ali memang tidak pernah nyembah patung sama sekali. Itu alasan pertama, kenapa dijuluki karramallahu wajhah. Yang kedua, ada sebagian pendapat yang mengatakan kenapa Sayyidina Ali dijuluki karramallahu wajhah, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sama sekali. Tidak pernah melihat kemaluannya sama sekali. Apakah boleh melihat kemaluannya sendiri? Boleh. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah. Terlebih melihat kemaluan orang lain, tidak pernah. Kemaluannya sendiri saja Sayyidina Ali tidak pernah, apalagi kemaluan orang lain. Tapi tidak sampai haram atau apa. Kita ya boleh-boleh saja melihat kemaluan kita sendiri, boleh. Cuma ya tidak etis juga ketika terlalu sering dilihat gitu. Buat apa dilihat terus? Tidak kira berubah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kenapa Sayyidina Ali dijuluki karramallahu wajhah? Karena tidak pernah melihat kotoran yang keluar dari badannya. Artinya ketika beliau buang hajat itu tidak pernah ngelihat kotoran yang keluar, itu tidak pernah. Alasannya apa? Beliau malu. Wajah yang biasa digunakan memandang wajah Nabi kok digunakan untuk melihat kotoran. Sebegitu taklimnya Sayyidina Ali kepada Rasulullah, sebegitu hormatnya, sebegitu memuliakannya Sayyidina Ali kepada Rasulullah, sampai tidak mau melihat kotoran yang keluar dari badannya itu, karena wajahnya itu wajah yang sering digunakan untuk memandang wajah Rasulullah. Itu tiga alasan kenapa Sayyidina Ali dijuluki karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dijuluki karramallahu wajhah. Yang pertama alasannya karena tidak pernah menyembah patung sama sekali, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang kedua, Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Dan yang ketiga, Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kotoran yang keluar dari badannya pada saat buang hajat, itu tidak pernah sama sekali karena malu. Wajah yang biasa digunakan untuk memandang wajah Rasulullah kemudian digunakan untuk melihat kotoran. Nah, ini Sayyidina Ali begitu sangat mulia, dan bahkan Sayyidina Ali ini sudah ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Sayyidah Fatimah itu dulu banyak ngelamar. Sayyidah Fatimah itu termasuk Sayyidina Abu Bakar pernah ngelamar Sayyidah Fatimah. Tapi apa respon Rasulullah? Ditolak sama Rasulullah. Kenapa? Karena belum ada wahyu dari Allah. Belum ada. Banyak pembesar-pembesar waktu itu banyak yang ngelamar Sayyidah Fatimah, tapi semuanya ditolak Rasulullah. Sampai Sayyidina Abu Bakar ditolak. Sehingga turun wahyu bahwa nanti yang akan menikahi Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan dalam satu keterangan disebutkan bahwasanya sebelum Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah, itu sudah dinikahkan di langit dan disaksikan oleh 40.000 malaikat. Sama persis seperti ceritanya Rasulullah sebelum menikahi Sayyidah Aisyah, sudah dinikahkan di langit bisamawatil ula. Kalau Rasulullah kan ada gambarnya itu. Coba kalau sekarang ada gambarnya enak, tinggal dicari itu, pasti ketemu. Nah, itu Sayyidina Ali dan sangat luar biasa sekali. Dan kepeduliannya itu sangat luar biasa sekali Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mendapatkan julukan Ana Madinatul Ilmi,
wa aliyun babuha. Kata Rasulullah, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Orang mau melewati kota itu kan harus melewati, dulu ada pintu, semacam pintu di zaman dahulu ya. Sekarang melewati semacam ada selamat datang itu kan ya, harus melewati itu kan. Kalau udah melewati itu ya tidak bisa masuk. Nah, Sayyidina Ali ini termasuk orang yang sangat luar biasa, sangat cerdas sekali. Dan bahkan pernah ditanya oleh seseorang, wahai Ali, lebih baik mana ilmu dengan harta? Apa jawabannya? Lebih baik ilmu. Salah satu alasannya yang pertama, ilmu itu semakin diberikan semakin bertambah. Yang kedua, alasannya ilmu itu bisa menjaga kamu sedangkan kamu yang menjaga harta. Yang ketiga, alasannya ilmu itu yang nanti akan membela kamu di hadapan Allah, sedangkan harta itu bisa jadi menjadi musuh kamu di hadapan Allah. Dan ada banyak jawaban-jawaban, bukan cuma 3. Itu begitu sangat cerdasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hampir semua permasalahan itu bisa diselesaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari dunia. Yang pertama, al-khidmatu lidh-dhaif, suka melayani orang-orang yang lemah. Dan memang kita itu memang tugasnya untuk saling tolong menolong. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya dengan pertolongan yang sempurna selama hambanya itu menolong kepada sesamanya. Orang menolong pasti ditolong. Ada satu kisah nyata dari yang saya alami sendiri waktu itu. Waktu itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Anak saya sakit. Anak saya yang pertama sakit, panas, udah berhari-hari panas. Kemudian jam 9 malam saya ditelepon oleh seseorang, dimintai tolong, ada satu pondok itu kesurupan semua, daerah Sumber Malang. Saya bilang, ini jauh ini, saya nanti kalau ke sana terlalu malam pulangnya. Sudah, sekarang saya tangani lewat video call saja. Udah ditangani video call, tapi karena sinyal yang tidak mendukung, akhirnya terpaksa saya ke sana jam 9 malam itu. Benar, itu satu pondok kesurupan semua. Karena di pondok itu ada semacam apa yang dibongkar, mau dipasang apa ya, semacam sumur atau apa gitu, ada yang dibongkar, dan di situ ternyata tempat tinggalnya jin itu. Sehingga marah, kemudian masuk ke santri-santri itu, banyak perempuan itu banyak, sampai saya bingung. Waktu itu saya masih belum begitu berpengalaman, masih baru-baru belajar seperti itu, ilmu-ilmu seperti itu. Tapi alhamdulillah kemudian semuanya selesai. Saya pulang waktu itu jam setengah 12 atau jam 12 begitu. Dan aneh dan ajaibnya, paginya, keesokan harinya, anak saya itu yang asalnya kemarinnya panas, sakit, yang masih belum reda, langsung sembuh. Saya niatkan naik itu untuk nolong orang. Orang nolong orang itu pasti ditolong sama Allah. Yang penting niatnya ikhlas, bukan karena apa-apa. Kita harus benar-benar ikhlas ketika membantu saudara. Dalam satu hadis disebutkan, man qada li akhihil muslim hajatan fid dunya, barang siapa yang membantu hajat seorang muslim, satu hajat saja di dunia, satu kebutuhan saja di dunia, Allah qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah. Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya 70 hajat di akhirat. Adnahal maghfirah, hajat yang paling rendah adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Membantu itu kita tidak perlu pandang bulu, tidak perlu tanya agama. Bantu itu kita semuanya diperintahkan untuk membantu, bahkan kepada yang tidak seagama dengan kita. Masa ada orang kecelakaan masih ditanya itu agamanya apa? Ya mati nanti orangnya, sudah ini nafasnya sudah mau habis, masih tanya agama. Urusan tolong menolong itu tidak usah lihat agama. Rasulullah coba lihat urusan tolong menolong, tidak pernah melihat agama, tidak pernah.
keyakinan, ya tidak pernah juga. Tapi urusan prinsip ya prinsip. Kita bergaul bisa kepada siapa saja. Semisal pada orang Muhammadiyah, kepada orang Salafi, orang Wahabi, ya silakan, oke-oke saja. Bersosial silahkan. Tapi urusan prinsip ya kita punya prinsip masing-masing, kan begitu. Urusan bantu ya beda lagi. Karena kata Rasulullah tadi itu, man qada li akhihil muslim hajatan fid dunya, orang yang membantu saudaranya sesama muslim satu hajat saja di dunia, maka qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah, maka Allah akan membantu hajatnya 70 hajat di akhirat. Adnaha al-maghfirah, yang paling rendah adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ali suka membantu orang-orang yang lemah. Suka membantu orang-orang yang lemah. Orang yang lemah itu ya bisa lemah. Kalau sekarang lemah itu bisa lemah ekonominya, bisa lemah mentalnya, bisa lemah fisiknya. Kan ya? Kadang-kadang orang lemah itu orang kaya, tapi psikisnya lemah. Itu juga sama dengan orang lemah. Seperti itu orang butuh dibantu. Karena ketika orang itu psikisnya lemah, jiwanya itu lemah, dia bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia itu bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena misalnya tidak ada perhatian dari orang tua, sehingga hatinya itu merasa kurang ada perhatian dari orang lain, sehingga dia keluar pelampiasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu psikis. Orang psikisnya lemah itu mudah untuk dimasuki oleh jin. Rata-rata orang yang dimasuki jin itu psikisnya lemah, gampang sedih. Ada beberapa ciri orang itu gampang dimasuki jin, gampang sedih, terlalu berlebihan ketika bersedih. Hal-hal yang tidak perlu untuk disedihkan. Itu gampang dimasuki jin. Terlalu bahagia overnya, terlalu over ketika bahagia, ketika senang, itu juga sama. Makanya pengantin itu rawan dimasuki jin. Pengantin baru itu rawan dimasuki jin, karena kalau dia tidak bisa ngontrol, terlalu bahagia sampai berlebihan, sampai lupa bahwa ini semata-mata adalah hadiah dari Allah, dimasuki oleh jin. Terlalu bersedih, terlalu bahagia, itu biasanya mudah dimasuki oleh jin. Itu ada beberapa faktor orang itu dimasuki oleh jin. Kenapa kok jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Jin itu bentuknya kayak apa? Jin itu kecil seperti mikroba. Tahu mikroba? Mikroba itu ya kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata, kecil. Ketika sudah jin itu bisa dilihat, itu berarti sudah tidak menampilkan wujud aslinya. Itu sudah bukan wujud aslinya, sehingga menampilkan wujud yang berbeda. Ada yang bentuknya itu kuntilanak, ada yang bentuknya pocong, macam-macam, genderuwo, wewe gombel, tidak tahu, itu macam-macam. Itu kecil, sangat kecil, sehingga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan satu manusia saja, satu orang itu saja bisa dimasuki oleh ratusan sampai ribuan. Ya karena memang kecil. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa berjalan menuju anak Adam seperti berjalannya aliran darah, sangat kecil. Sehingga orang-orang itu kadang-kadang, orang-orang yang sering terganggu dimasuki jin, kesurupan, itu kadang-kadang tidak cukup ditangani dengan ruqyah. Kadang-kadang juga butuh untuk dibekam, karena kadang-kadang jin itu bersembunyi di darah-darah kotor itu, dan itu tidak bisa diruqyah. Masa diruqyah muntah darah itu susah, muntah biasa. Itu biasanya butuh dibekam, dan bekam itu memang bagus. Bekam itu bagus. Sayangnya di Besuki itu yang cowok, yang cewek belum ada sepertinya. Adanya di Mandingan itu Mbak Lisa yang pernah mondok di sini, itu bisa, itu profesional itu, dan sudah ikut pelatihan berkali-kali, itu bisa itu, dan bisa dipanggil juga bisa. Kalau yang laki-laki banyak di sini. Nah, iya, karena memang ini kan bekam ini kan sunnah memang hukumnya, dan tidak ada efek samping. Dan orang ketika dibekam itu yang keluar pasti darah kotor itu, karena memang sudah ada teorinya itu.
Beda dengan bekam orang terdahulu yang harus pakai mulut, jadi pakai semacam tanduknya unta atau apa, kemudian ditempelkan di situ pas disedot. Makanya ada muncul satu hadis yang mengatakan orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Kok bisa? Orang yang membekam kok batal puasanya? Karena memang kita tidak membayangkan bekam dulu dengan sekarang itu beda. Sekarang ya batal dari mana? Wong cuma seret gitu kan. Dikop pas ditarik seperti ini, ya sudah selesai. Tapi itu bukan kemudian batal ya, tidak. Itu hukumnya diistimbatkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena orang dibekam itu fisiknya lemah. Ketika fisiknya lemah, takut nanti puasanya dibatalkan karena tidak kuat fisiknya lemah, sehingga dia harus makan. Nah, Sayyidina Ali itu yang dicintai 3. Yang pertama, membantu melayani orang yang lemah. Yang kedua adalah wasaumu fis shaif, berpuasa musim panas. Dan Ramadan itu memang bertepatan pada musim panas. Makanya disebut Ramadan itu karena bisa membakar dosa-dosa. Ada yang mengatakan Ramadan itu dikatakan Ramadan, li'anna Ramadan itu artinya yang sangat panas karena bisa membakar dosa-dosa. Ada yang mengatakan juga Ramadan itu dikatakan Ramadan karena bertepatan pada musim panas. Dan memang musim panas. Dan puasa ini memang ibadah yang luar biasa, yang pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu baginya, artinya sudah ada pahala-pahala tertentu yang dikhususkan oleh Allah. Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu sangat besar sekali pahala puasa. Dan bahkan saya pernah membaca satu keterangan, ini pahala puasa itu pahala yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak bisa diambil oleh siapapun. Semisal nanti ada orang mau nuntut, ya Allah saya pernah disakiti sama dia, ya ambil pahalanya dia, tapi jangan ambil pahala puasanya. Saking pentingnya puasa itu. Nah, apalagi pada saat puasa dia juga berlatih sabar, dan sabar ini juga tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Sehingga orang yang berpuasa dan sabar itu mendapatkan 2 pahala yang sangat istimewa di hadapan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tidak bisa dihitung dengan apapun. Nah, akan saya ulang kembali bahwasanya yang dicintai oleh Sayyidina Ali pertama adalah melayani orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang lemah. Yang kedua adalah berpuasa pada musim panas, karena di Arab itu tidak tahu kalau di waktu itu ya, kalau di Yaman cuma ada 2 musim, musim panas dan musim dingin, tidak ada musim hujan. Selama 5 tahun saya di sana itu, kalau tidak salah itu gerimis paling saya pernah menjumpai 3-4 kali, cuma gerimis, tidak sampai hujan. Jadi ketika gerimis itu orang-orang Tarim tuh keluar semua, kayak ada pameran itu, karena tidak pernah lihat. Senang ngelihat gerimis keluar semua ya, karena memang sunnah juga ketika ada hujan yang pertama kali turun, kita itu disunahkan untuk mandi air hujan. Tapi kalau di Indonesia tidak saya sarankan kalau yang perempuan, kecuali di depan rumahnya dan itu tertutup, pas di jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan, sambil jalan-jalan ya itu tambah lain lagi ceritanya itu. Ya, di sana cuma ada musim dingin dan musim panas. Kalau pas lagi musim panas itu luar biasa. Puasa yang pernah saya rasakan yang paling berat itu ya puasa di Tarim itu, karena panasnya itu luar biasa, sangat luar biasa. Bibir ini bisa pecah-pecah, kaki juga bisa pecah-pecah sampai keluar darah, saking panasnya itu. Jadi AC itu kalau musim panas hidup terus 24 jam. Sehingga kalau di sana kalau musim panas itu sering listriknya itu mati, listriknya padam, bergilir. Hari ini daerah ini yang mati ya, karena memang itunya AC-nya itu
24 jam non-stop sehingga tidak kuat. Jadi gampang kalau musim panas di sana itu. Kalau bangunkan orang waktu musim panas gampang. AC matikan, kipas matikan, pasti bangun itu. Sampai malam-malam itu juga kita tetap pakai AC, pakai kipas angin. Jadi di sana itu AC itu bukan hal yang mewah, di Tarim itu biasa. Tapi kita kalau cerita itu, oh di sana enak belajar di sana, kamarnya full AC, full kipas angin. Padahal biasa. Di sana itu hal yang pokok, kipas angin itu. Jadi dalam satu kamar itu saking panasnya ya, gambaran itu, saking panasnya. Di dalam satu kamar itu ada 4 kipas angin di pojok-pojok itu. Kipas angin atas itu plus 1 AC. Kipas angin saja tidak cukup, saking panasnya. Jadi kalau pas subuh-subuh itu bangunkan anak-anak yang di kamar itu harus gampang, matikan AC, matikan kipas angin, pasti bangun itu. Karena tidak nyenyak tidurnya itu. Dan kalau musim panas itu ya kita beda dengan musim panas di Indonesia. Kalau musim panas di sana itu tidak berkeringat, jadi kering itu, kering. Kalau di Indonesia itu kan berkeringat. Jadi di sana walaupun musim panas itu tidak begitu bau ininya, pakaiannya, bajunya tidak begitu bau. Musim dingin, kalau musim dingin kadang-kadang tak mandi sampai 3 hari. Ya karena saking dinginnya itu, jarang-jarang mandi. Yang repotnya itu kalau pas mimpi basah itu mandinya ya apa itu pagi-pagi. jarang mandi. Bahkan orang Tarim sendiri itu kadang-kadang mandinya seminggu sekali. Kalau pas lagi musim dingin itu sangat dingin sekali. Jadi kita kalau pas musim dingin itu biasanya kalau pas lagi belajar pakai kaos, pakai baju, terus pakai jaket. Ada jaket khusus, jaket kulit itu. Pakai kopiah, terus ada semacam penutup telinga itu ditempelkan di sini biar ini tidak kemasukan angin. Karena kalau kemasukan angin itu ya dingin. Terus kita pakai gamis, wajib pakai gamis, pakai celana, terus pakai kaos kaki, itu namanya khuf itu namanya. Sangat dingin memang. Dan biasanya menghabiskan uang kalau musim dingin itu. Pengennya makan terus di sana, pengennya makan terus. Nah, saya ulang kembali. Yang dicintai oleh Sayyidina Ali ada 3 hal. Pertama, melayani orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang lemah. Yang kedua adalah puasa di musim panas. Yang ketiga adalah ad-darbu bis-saif, suka perang. Hobinya Sayyidina Ali itu perang. Pahlawan yang tak terkalahkan Sayyidina Ali itu. Dan bahkan pernah waktu itu ada orang yang bernama Amr bin Abi Wud. Waktu itu menantang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, siapa yang bisa mengalahkan saya? Katanya dalam Islam orang yang bisa membunuh orang kafir itu dia akan masuk surga. Ayo sekarang, saya pengen 1 lawan 1, bukan keroyokan, saya pengen 1 lawan 1. Mendengar seperti itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib marah, langsung bilang, saya wahai Rasulullah. Waktu itu umurnya Sayyidina Ali baru 16 tahun. 16 tahun, bayangkan kelas berapa 16 tahun itu? 1 SMA ya. Saya, wahai Rasulullah, jangan Ali, itu adalah Amr bin Abdi Wud, orang yang sangat luar biasa, terkenal itu, tidak bisa dikalahkan. Dan bahkan dalam satu keterangan disebutkan kalau seandainya ada karpet semacam permadani, dia ada di atas itu, ditarik oleh 40 orang, tidak bisa, tidak goyah itu, saking hebatnya. Dan pedangnya itu sudah menebas berapa kepala itu, saking tajamnya itu. Tapi karena Sayyidina Ali itu memang memaksa dan waktu itu tidak ada yang berani kecuali Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali langsung maju. Pada saat maju diremehkan oleh Amr bin Abdi Wud itu. Kamu siapa? Anak Ali bin Abi Thalib. Loh, Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib itu kan teman saya itu. Kamu anaknya. Apa ada yang lebih dewasa daripada kamu? Itu teman nongkrong saya itu, Ali bin Abi Thalib itu. Ayahmu itu teman saya dulu itu. Apa ada yang lain? Tidak ada. Saya yang akan melawan kamu. Saya tidak mau bunuh anak kecil itu. Kata meremehkan. Saya tidak mau bunuh anak kecil.
saya yang akan membunuhmu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga waktu itu berperang langsung sampai benteng yang dibawa oleh Sayyidina Ali sampai pecah. Saking tajamnya pedangnya Amr bin Abdi Wud ini, sangat tajamnya itu. Sehingga ringkas cerita, dia hampir mati karena sudah terkena banyak sabetan pedang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu sudah tergeletak tapi belum mati. Akhirnya Amr bin Abdi Wud ini meludahi wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat diludahi, Sayyidina Ali malah kemudian mau ngangkat pedangnya seperti ini, tidak jadi ditebaskan ke lehernya Amr bin Abdi Wud. Ditanya oleh Amr bin Abdi Wud, kenapa engkau tidak langsung bunuh saya saja? Saya tadi berperang niat semata-mata karena Allah, kemudian kamu meludahi saya marah. Dan ini bukan karena membela agama Allah, karena pribadi saya kamu lecehkan. Sehingga Sayyidina Ali tidak langsung membunuh, ditunggu dulu hatinya sampai reda, sampai benar-benar dia itu membunuh musuh Allah semata-mata karena Allah, sehingga langsung ditebas kepalanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Langsung, tidak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Ali. Dalam satu peperangan yang lain, ada seorang Yahudi yang bernama Marhab, bukan marhaban, Marhab. Namanya Marhab. Ini juga panglima yang tak tertandingi, dan bahkan ini sudah diramalkan oleh pendeta-pendeta Yahudi waktu itu. Ini Marhab ini tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali ada satu orang namanya Haidar. Waktu itu Marhab ini juga nantang berperang ditujuan untuk Rasulullah, dan lagi-lagi Sayyidina Ali yang maju. Marhab ini orang yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Waktu Sayyidina Ali maju, ditanya oleh Marhab ini. Jadi Marhab itu sebelum perang itu, sebelum bertanding itu pasti tanya dulu, kamu siapa namanya? Misalkan saya namanya Fulan itu, kamu pasti mati. Kamu siapa namanya? Fulanah, kamu pasti mati. Sudah diputuskan seperti itu, kan memang percaya terhadap ramalan pendeta-pendeta Yahudi itu. Waktu Sayyidina Ali maju, ditanya, kamu siapa namanya? Ana Ali bin Abi Thalib, kamu pasti mati. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum berperang, beliau baca satu syair, analladzi sammatni ummi bihaidara, aku yang dinamakan oleh ibuku ketika lahir dengan Haidar. Kalaisi ghabatin karihil mandara, seperti macan di padang pasir yang sangat menyeramkan pemandangannya, sangat menyeramkan wajahnya. Hanya langsung bergetar itu. Ya memang namanya Sayyidina Ali, cuma waktu lahir disebut Haidar. Makanya banyak para habaib itu yang namanya Haidar. Haidar artinya macan. Julukan lain dari Sayyidina Ali itu namanya Haidar. Tapi nama aslinya ya Ali bin Abi Thalib. Sehingga langsung berperang dan sudah itu. Laqad ana waqtal maut, kata Marhab ini. Sekarang sudah waktunya saya ini mati ini. Sudah langsung perang. Langsung Sayyidina Ali itu juga hampir kalah, ya, tapi karena sudah ditulis oleh Allah, sampai ininya juga pecah, kan biasanya orang perang itu bawa tameng itu ya, sampai pecah juga, saking tajamnya pedangnya Marhab itu. Sehingga Sayyidina Ali itu ngambil benteng Khaybar itu nama daerah. Biasanya di satu daerah itu ada semacam pintu Khaybar, itu diambil untuk sebagai pelindung itu. Setelah itu kemudian Marhab ini terbunuh oleh Sayyidina Ali. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ternyata pintu Khaybar ini pintu yang sangat besar. Seandainya dibawa oleh 8 orang tidak bakal kuat. Sayyidina Ali kuat. Makanya Sayyidina Ali itu bilang bahwasanya termasuk 3 hal yang aku cintai itu adalah berperang. Sayyidina Ali itu hobinya perang dan perang. Semata-mata membela Rasulullah, bukan karena apa. Dan Sayyidina Ali ini termasuk orang yang usia masih muda tapi berjuang untuk Rasulullah.
Jadi orang berjuang itu tidak usah lihat usia, apalagi cuma cari ilmu. Berjuang tidak usah lihat usia. Sayyidina Ali umur 16 tahun berjuang mati-matian untuk menegakkan agama Allah, untuk membela Rasulullah. Berjuang tidak usah. Oh ini diajak misalkan membantu acara ini, majelis ini, pengajian ini, saya masih muda, masih belum pantas. Tidak ada alasan seperti itu. Sayyidina Ali orang yang masih muda tapi belajar berjuang untuk membela Rasulullah. Semua itu semata-mata karena cinta kepada Rasulullah. Itu 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, al-khidmatu lidh-dhaif, berkhidmah, melayani kepada orang-orang yang lemah. Yang kedua, was-shaumu fis-shaif, berpuasa pada musim panas, wad-darbu bis-saif, dan berperang melawan musuh-musuh Allah. Dan nanti akan kita lanjutkan. Setelah itu tiba-tiba malaikat Jibril juga pengen ditanya oleh Rasulullah, kamu tidak pengen tanya kepadaku wahai Rasulullah, aku juga yang aku cintai 3 hal. Kemudian Allah juga nanti menyampaikan yang dicintai adalah tiga hal. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.